Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Al-Aniyah kajian subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan sehingga pagi ini kita dapat kumpul di rumah Allah dalam keadaan iman dan Islam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sering melihat atau mendefinisikan sendiri bagaimana atau apa itu pintar, bagaimana itu pintar dan cerdas. Jadi kalau kita ditanya apa tandanya bahwa dia pintar, mungkin kita jawabnya kalau orang pintar itu biasanya ya profesor, dosen gitu ya, kemudian ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang berwawasan luas. Dan di antara kita pun seringkali menyampaikan bahwa dia pintar itu pasti karena banyak hafalannya, bagus IQ-nya, dan mungkin banyak beberapa atau menguasai banyak ilmu. Ya. Nah, mari kita lihat, kita detailkan apa sih definisi pintar dan juga sekaligus cerdas ya. Apa itu cerdas? Jadi pintar kalau kita melihat definisinya dari Sternberg ya, bahwa pintar itu diartikan sebagai kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dan mendalam. Jadi kalau tadi bahasa awamnya bagaimana orang pintar ya, itu banyak hafalannya, itu banyak ilmunya, itu berarti tidak salah ya, berarti memang benar. Bahwa secara definisi adalah orang yang memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan serta keterampilan yang luas dan mendalam. Nah, bagaimana dengan cerdas? Nah, sedangkan cerdas adalah menurut definisinya Gardner ya, itu adalah orang yang mampu memanfaatkan informasi. Jadi sudah memiliki pengetahuan dan dia mampu memanfaatkan pengetahuan itu atau informasinya, memahami hidup dan mengambil keputusan yang benar dari informasi yang dia miliki. Kita lanjutkan ya. Berdasarkan definisi yang tadi disampaikan ya, baik pintar maupun cerdas. Jadi dengan definisi tadi kita bisa melihat bahwa seseorang bisa saja pintar, namun belum tentu cerdas dalam menjalani hidupnya, atau belum tentu dapat memanfaatkan setiap informasi yang dia miliki, pengetahuan yang dimiliki, teori yang dia miliki menjadi suatu keputusan yang bermanfaat, yang disebut cerdas sesuai definisi Gardner tadi ya. Jadi tidak heran kalau misalnya akan banyak ditemui dalam kehidupan itu ada orang sangat pintar secara akademis, namun belum tentu cerdas dalam menjalani hidupnya. Artinya bagaimana dia memanfaatkan setiap informasi atau pengetahuan yang dia miliki itu menjadi sebuah keputusan yang bermanfaat. Ya, masih banyak kita contoh. Jadi banyak orang pintar secara akademis tapi belum tentu hebat dalam menjalani kehidupannya. Ada juga orang yang sangat pintar berbicara, orator atau seorang narasumber gitu ya, atau seperti saya ini sebagai pembicara misalnya, tetapi juga dalam bertindak dia tidak bijak, mungkin tidak bijak gitu, karena
ternyata kepintaran saja tidak cukup. Nah, jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, di era sekarang ini dengan kemunculan artificial intelligence atau AI, di mana kecerdasan buatan itu muncul, ya, dapat kita akses sedemikian rupa, di mana ada pergeseran informasi menjadi tidak langka atau tidak sulit untuk bisa kita dapat. Definisi pintar dan cerdas itu menjadi perlu pengkajian ulang. Bayangkan saja ketika para jamaah mengakses sebuah AI, apapun itu ya, dicoba saja begitu kita bertanya, maka AI akan menyediakan jawaban yang relatif cepat ya, dalam hitungan detik bahkan, dengan penjelasan yang panjang, runtun, sistematis, detail, bahkan lebih sistematis dari apa yang kita pelajari mungkin ya. Karena AI itu banyak sumbernya, artinya sumber knowledge-nya yang dia miliki dalam satu storage itu bisa menghasilkan keputusan yang diberikan kepada kita gitu ya. Nah, dengan demikian muncul pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kalau mesin bisa lebih cepat menjawab daripada manusia, lalu sebetulnya apa sebenarnya arti pintar dan cerdas bagi manusia? Nah, mari kita dalami ya. Jika kita melihat summary-nya, ya, kalau kita pelajari summary-nya, di mana era sebelum AI dan bagaimana era setelah AI ini muncul ya. Jadi ada beberapa pergeseran. Pertama, definisi pintar. Dulu yang namanya pintar itu adalah orang banyak tahu, banyak pengetahuan dan sebagainya. Tapi definisi pintar setelah AI ini berubah menjadi bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan itu dengan tepat. Karena knowledge-nya sudah disediakan ya, oleh AI. Nah, kemudian definisi cerdas, jika dulu sebelum AI itu adalah bagaimana mengolah atau semacam analisis logis gitu ya. Bahwa cerdas itu adalah analisis logis sehingga muncullah sebuah keputusan. Tetapi setelah AI muncul, definisi cerdas sedikit bergeser. Itu adalah bagaimana mengarah ke kebijaksanaan hidup. Ya. Jadi menata hidup dan memahami makna hidup. Jadi lebih wise nanti ya setiap orang setelah AI itu muncul. Kemudian kalau dulu sifatnya adalah informasi itu sangat langka, susah ya. Mungkin kita harus mendapatkan sendiri dengan mengejar sumber atau buku. Dulu kan kita sering mengcopy gitu ya, atau fotokopian, tulisan, kajian dan seterusnya. Jadi lumayan langka gitu, sulit untuk didapat. Tapi setelah AI, informasi jadi melimpah. Bahkan kita akan mendapatkan lebih dari sekedar informasi yang kita miliki atau dimiliki gitu ya. Ternyata bisa banyak informasi yang bisa kita dapat. Segitu setelah AI. Kemudian jika sebelum AI muncul, itu yang namanya pengetahuan menjadi sebuah keunggulan. Dari sisi pengetahuan, sebelum AI, pengetahuan itu atau knowledge itu menjadi sebuah keunggulan. Tetapi sejak kemunculan AI, maka nilai dan kebijaksanaanlah yang menjadikan sebuah keunggulan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ya AI tersebut. Nah, berarti apa ya? Jadi selama ini kita sering menilai orang pintar itu banyak memiliki pengetahuan yang dia miliki. Kalau dulu zamannya saya mungkin di sini banyak ya yang
seumuran dengan saya. Dulu ada yang namanya rangkuman pengetahuan umum lengkap. Itu semacam buku ringkasan. Jadi siswa di tahun 80-an 90-an ya. Jadi bahkan dia sampai hafal nama-nama menteri di era Soeharto zaman dulu, siapa menteri pendidikan dan seterusnya. Jadi kalau kita menghafal itu sekarang, itu rasanya tidak relevan lagi ya. Jadi dulu ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB, bahkan penataran P4 pernah saya alami, itu kita benar-benar harus hafal gitu. Nah, dengan begitu kita dianggap memadai atau pintar gitu ya, cukup pintar. Namun ternyata pintar dan cerdas tidak selalu sama ya, karena cerdas adalah bagaimana memanfaatkan atau mengambil keputusan yang tepat dari informasi yang kita dapat. Gitu ya. Mari kita lihat kisahnya ketika Hiroshima, Nagasaki dibom ya oleh Amerika. Ini adalah kisah di balik Hiroshima, Nagasaki. Jadi pada saat itu, ketika sebelum Einstein, sebelum bom itu dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki, itu Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden Amerika yang saat itu S.D. Roosevelt ya, Franklin Delano Roosevelt di tahun 39. Jadi Einstein waktu itu mengirim surat kepada Presiden Amerika yang memperingatkan bahwa Jerman Nazi itu berpotensi mengembangkan bom atom. Jadi dengan surat Einstein itu kepada Presiden Amerika, maka memicu munculnya proyek Manhattan. Itu adalah proyek di mana tujuannya adalah mengembangkan bom atom. Dan akhirnya ketika bom itu dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, itu Einstein menyesali tindakannya. Dia menangis, bahkan menyebutkan bahwa karena dia atau celakalah dia gitu ya, karena dampak yang surat yang dia kirim itulah akhirnya Nagasaki, Hiroshima itu dibom. Jadi padahal ternyata belum terbukti bahwa Jerman itu memiliki atau mengembangkan bom atom. Nah, melihat dari kejadian itu, kecerdasan atas kepintaran atau menyadari atau sadar akan kesalahannya, itu adalah bentuk kecerdasan yang dia miliki. Artinya pintar iya gitu ya, tetapi ketika dia mengambil suatu buah keputusan, apakah dia kategori cerdas atau tidak. Nah, Einstein bisa dinyatakan sebagai orang yang cerdas karena sadar akan kesalahannya, walaupun dia salah ketika mengirimkan surat itu ya. Bayangkan ada orang yang seperti yang dialami sekarang ya, genosida dan seterusnya, boro-boro sadar dia membunuh orang. Nah, kalau Einstein dia sampai bersedih karena tidak bisa karena menimbulkan kematian banyak orang, bahkan sebuah negara. Jamaah Alania, jadi disinilah kita perlu mempelajari keunikan manusia, bahwa betul AI ini menjadi alat bantu manusia dan bahkan menyediakan banyak informasi, namun ada beberapa yang tidak dimiliki oleh AI. Nah, inilah yang menjadi kunci kenapa manusia masih diperlukan ya dalam, walaupun AI sudah ada. Pertama adalah intuisi. Ya. Hanya seorang manusialah yang dia bisa memerankan intuisi itu ke dalam keputusannya, atau kebijakan dalam pengambilan keputusan akan terasa. Yang kedua, emosi. AI tidak ada
melibatkan emosi. Kalau memang secara hitungan itu adalah salah, maaf, 1 dan 0, salah atau benar, yes or not, maka dia akan memutuskan dengan tegas gitu. Ya. Jadi tidak ada unsur emosi di dalam. Nah, yang ketiga, yang keunikannya adalah pengalaman hidup. Setiap orang memiliki keunikan. Bagaimana dia mengalami experience kehidupannya. Nah, jadi katakanlah ketika terjadi krisis pandemi dulu ya, COVID, AI bisa memberikan data, tetapi manusialah yang memiliki empati atau intuisi, emosi, pengalaman hidup untuk memberikan rasa empati gitu. Bagaimana mengalami atau pengalaman menghadapi kesulitan, intuisi dalam mengambil keputusan. Sedangkan AI itu tidak akan memunculkan hal itu. Nah, menariknya adalah hal-hal yang sering kita anggap sebagai kelemahan manusia, itu tadi ya, ketiga faktor intuisi, emosi, dan pengalaman hidup. Jadi perasaan, emosi, justru itulah keunikan manusia. Jadi kita itu diciptakan tidak sempurna. Justru ketidaksempurnaan itulah menunjukkan bahwa betapa sempurnanya manusia ini. Gitu. Jadi kalau punya kekurangan dalam diri kita, maka bersyukurlah. Karena itulah bukti kesempurnaan kita sebagai manusia. Bayangkan kalau kita serba tahu, bahkan kepada hal yang gaib, yang kecil gitu ya, itu mungkin kita tidak akan bisa hidup di sini, berdiri. Bahkan kelemahan manusia, sebagai makhluk yang pelupa, itu adalah kesempurnaan manusia. Bayangkan kalau kita ingat terus gitu ya, sesuatu hal yang mungkin menjijikkan gitu ya, menakutkan, kita mungkin tidak akan bisa hidup tenang. Nah, itulah justru keunikan manusia, itulah yang menjadi kekuatan dari sekedar menggunakan sebuah kecerdasan buatan. Kita lanjutkan lagi ya. Lalu bagaimana ukuran kecerdasan menurut Islam? Islam memberikan ukuran kecerdasan yang jauh lebih dalam. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari hadis riwayat Ibnu Majah, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Nah, itu definisi cerdas menurut Islam. Artinya dalam pandangan Islam, kecerdasan bukan hanya tentang ilmu, tetapi adalah tentang kesadaran hidup. Untuk apa dan kemana kita hidup. Orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang sadar bahwa hidup ini sementara. Bahwa suatu hari kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Ali Imran 185 jelas ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita semua ini adalah antri untuk menghadapi kematian. Nah, ayat ini sederhana, namun maknanya dalam. Jadi tidak ada manusia yang bisa menghindari kematian. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebelum kematian itu datang. Nah, itulah definisi cerdas atau persiapan yang cerdas gitu ya, untuk kita umat Islam. Ya, ini saya mau sharing sedikit ya. Ketika saya dimasukkan ke dalam satu bootcamp leadership atau pelatihan kepemimpinan, itu pada saat sebelum dimulai, di hari pertama, setelah diregistrasi memasuki dalam
satu arena pelatihan bootcamp, itu kita diberikan goodie bag. Goodie bag itu semuanya berisi ada 3 macam. Pertama adalah kain kafan. Jadi kain kafan untuk jenazah ya, itu yang ukurannya juga sudah standar. Jadi udah pasti itu cukup untuk jenazah, untuk orang Indonesia. Yang kedua, di situ ada buku surat Yasin yang masih blank di judulnya. Artinya di situ ada tulisan surat Yasin, terus ada di tengahnya ada yang dikosongkan dan nama ya di situ. Nah, yang ketiga adalah buku atau note beserta bolpennya yang disediakan. Nah, ketika kita dikumpulkan itu setelah maghrib atau setelah isya gitu ya, dikumpulkan, diberikan intro bahwa skenario bahwa jelang malam sampai subuh itu kita akan meninggal. Diskenariokan kita itu meninggal dunia. Seluruh peserta yang di situ. Nah, ketika kita meninggal dunia, maka peserta disuruh membuka satu persatu. Pertama adalah kain kafan. Jadi jelaskan di situ bahwa kain kafan ini adalah untuk kalian nanti malam meninggal. Setelah dimandikan, maka kain kafan inilah yang akan dibungkuskan ke tubuh kalian, tubuh kita semua. Dan tidak ada lagi baju bawaan yang kita miliki yang akan kita bawa kecuali kain kafan ini. Dan itu dijelaskan. Yang kedua, ada buku Yasin yang kosong. Kita yang sebelumnya memang diminta atau disuruh bawa foto, kemudian disuruh menempelkan foto di tengah surat Yasin itu, yang di covernya. Lalu dituliskanlah di bawahnya, telah meninggal dunia, Hendrawan bin, dan seterusnya. Nama dengan bin dan seterusnya. Pada tanggal itu, jam berapa. Disuruh dituliskan. Itu biasanya Yasin itu akan diperbanyak untuk tamu yang datang. Barangkali mau membacakan surat Yasin. Dan yang ketiga adalah notebook atau yang bertuliskan surat wasiat. Disitulah kita diberikan kesempatan. Jika nanti malam kita meninggal, tuliskanlah di situ hal apa saja yang akan kita hindari. Berniat yang kita akan tidak ulangi. Kejelekan, keburukan, atau kebaikan apa yang akan kamu lakukan. Buatkan dalam surat wasiat. Yang kedua, di lembaran kedua, berikan surat wasiat untuk istri atau suami kita, jadi keluarga, ya, untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita, dan untuk perusahaan yang kita cintai ini. Apa yang akan Anda lakukan dalam waktu yang dekat ini? Itulah, tahu apa yang terjadi? Saya benar-benar menangis ketika menuliskan seluruh wasiat atau hal yang akan aku hindari di notebook itu. Nah, itu kira-kira sharing yang mudah-mudahan bisa kita rasakan ya. Jika kita sulit gitu untuk menjadi cerdas, maka cobalah dengan goodie bag kematian tadi.
Jadi diingatkan dengan goodie bag kematian, disediakan kain kafan, buku surat Yasin dengan nama kita sendiri, dan seterusnya. Jemaah halangnya kita lanjutkan supaya lebih menguatkan. Mari kita cek data angka harapan hidup manusia. Kalau kita lihat data rata-rata umur manusia di dunia secara global ya, itu sekitar 70 sampai 74 tahun. Jadi data untuk Indonesia itu rata-rata harapan hidup ada 72 tahun. Jadi kalau kita lihat data negara tertinggi antara 2023 sampai 2026 ditempati oleh Monaco dengan harapan hidup 86 sampai 87 tahun. Hong Kong 86 tahun, Jepang 85 tahun, Singapura 84 tahun. Jadi Indonesia lumayan rendah ya, 72 tahun. Jadi bagi yang sudah melewati di atas 72 tahun itu bonus ya. Dan Rasulullah aja umurnya 63 tahun. Jadi dengan data yang tadi kita miliki, data harapan hidup, kalau seseorang sekarang katakanlah berusia 30 tahun, artinya kira-kira setengah hidupnya sudah terpakai. Jadi kalau seorang sekarang berusia 30 tahun berarti baterainya tinggal 55%. Bayangkan seperti saya gitu yang umurnya di atas 50, itu berarti baterainya berapa persen? Jangan-jangan kalau seperti HP itu nangkep atau membuat video aja atau menampilkan kamera aja udah nggak kuat gitu ya. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran harapan hidup di global ya dan Indonesia. Namun dengan data ini gitu ya, kita kan jarang merencanakan apa yang akan kita lakukan. Yang dari yang singkat ini. Jadi itulah data yang mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua. Dengan demikian gitu, apa kesimpulan yang kita dapat dari kajian ini, dari belajar tentang pintar dan cerdas, kemudian kehadiran AI, kemudian cerdas menurut Islam ya. Jadi pintar itu penting, tapi cerdas jauh lebih penting. Dan cerdas menurut Islam adalah orang yang sadar bahwa hidup itu sementara dan sering mengingat kematian. Kemudian tidak lupa gitu ya mempersiapkan amal sebelum kematian itu datang. Insya Allah ya, kita yang hadir di sini, insya Allah ilmu sudah kita miliki. Hafalan juga sudah banyak. Namun ada yang lebih penting, yaitu apa yang akan kita lakukan setelah ini. Akankah kepintaran dan kecerdasan kita tetap sama seperti hari-hari sebelumnya? Atau kita akan memulai mengambil satu langkah kecil perubahan? Jadi tidak perlu hal yang besar. Yang penting saat ini kita jadikan momen ini momen terbaik dengan memulai langkah kecil. Apa itu misalnya, katakanlah kita belajar kembali memperbaiki sholat kita. Kalau kita lihat dari kajian-kajian Ustaz Adi Hidayat gitu ya, bagaimana memperdalam sholat, filosofi di dalam sholat itu luar biasa gitu ya. Kemudian mari kita memulai merutinkan sedekah, walaupun tidak banyak, tetapi bagaimana rutin, kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbanyak amal soleh gitu ya. Bisa jadi ini adalah tahun atau bulan
terakhir bagi sebagian kita, dan insya Allah kita termasuk ke dalam orang-orang cerdas dalam pandangan Allah, dan semoga Allah memberikan kita kepintaran yang bermanfaat dan kecerdasan yang membawa kita menuju kebaikan dunia dan akhirat. Kita doa sebelum diakhiri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semua ya termasuk kategori cerdas dalam pandangan Allah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.